Halo semuanya. Oke, mari kita selami ini. Pernah kebayang nggak sih di balik gagahnya Gunung Arjuno dan Welirang ada lapisan sejarah yang luar biasa panjang? Hari ini kita bakal membongkar habis lapisan-lapisan dari dua puncak kembar legendaris di Jawa Timur ini. Kita nggak sekedar ngomongin tumpukan batu dan tanah vulkanik ya, kita lagi membicarakan jejak waktu yang terekam sangat jelas, mulai dari proses geologi purba yang brutal, sampai mitos-mitos kuno yang jujur aja masih sangat diyakini sampai detik ini. Untuk memetakan perjalanan kita, ini dia agenda utamanya. Pertama, geologi sang gunung kembar. Kedua, jejak spiritual Jawa kuno. Terus kita masuk ke mitos dan aturan tak tertulis. Dan terakhir, kita bahas warisan yang terus hidup. Kita mulai dari titik pertama, geologi sang gunung kembar. Mari kita lihat fondasi batuan purba dari raksasa ini. Jadi, gimana sih dua raksasa ini bisa lahir? Nah, kompleks stratofulkano yang masif ini benar-benar ditempa sama kekuatan tektonik berskala planet. Mereka terbentuk dari tabrakan dahsyat, di mana lempeng Indo-Australia menunjam tepat di bawah lempeng Eurasia. Dan yang bikin tambah keren, mereka ini nggak berdiri sendirian loh. Arjuno dan Welirang menjulang gagah tepat di atas struktur gunung api yang umurnya jauh lebih tua, kayak Gunung Ringgit dan Gunung Lincing, plus tetanggangan langsung sama Gunung Kembar 1 dan Kembar 2. Bener-bener keluarga besar gunung api. Dan ini dengan sangat apik mengilustrasikan dua karakter yang saling bertolak belakang dari si kembar ini. Di satu sisi kita punya Arjuno, tingginya 3.339 meter di atas permukaan laut, statusnya dorman alias lagi tidur lelap, dan namanya diambil dari Ksatria Pandawa yang melambangkan kesaktian. Nah di sisi lain ada Welirang di ketinggian 3.156 meter. Beda banget sama Arjuno, Welirang ini statusnya masih sangat aktif. Sebuah kontras puitis kan? Satu ksatria sakti yang lagi tertidur, dan satu lagi puncak yang masih sibuk mengepulkan asap. Ngomongin soal asap, nama Welirang itu sebenarnya diambil langsung dari bahasa Jawa yang artinya belerang. Coba deh kamu bayangkan lagi berdiri di dekat kawahnya sekarang. Bau belerangnya tuh khas, tajam, dan menyengat banget. Gas sulfur ini terus-terusan dihembuskan dari fumarol di kawahnya. Aktivitas vulkanik yang nggak pernah berhenti inilah yang secara historis jadi identitas utama gunung ini. Mari kita beralih dan melihat bagaimana sejarah ini terbangun melintasi ruang dan waktu. Kalau kita mundur ke abad ke-13 di era Kerajaan Singasari, puncak-puncak ini tuh udah dihormati banget. Masuk ke abad ke-14 sampai 15, di era kejayaan Majapahit, gunung ini makin intens dipakai sebagai pusat ritual spiritual. Terus kalau kita lompat ke era modern, Welirang masih unjuk gigi lewat letusan vulkaniknya yang tercatat di tahun 1950 dan 1952. Ini bukti nyata kalau gunung tersebut masih sangat hidup. Lanjut ke bagian kedua, jejak spiritual Jawa kuno. Sekarang kita tinggalkan sejenak sisi geologi fisiknya dan mengeksplorasi gimana alam yang keras ini bisa bertransformasi jadi pusat kosmologi suci. Bukti-bukti arkeologis yang ditinggalkan di lereng gunung ini jumlahnya luar biasa banyak. Teman-teman dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur nemuin banyak banget relik penting. Ada petilasan, punden berundak atau tempat suci bertingkat, struktur batu kuno, gua-gua tempat bertapa, sampai jalur ritual bersejarah di daerah Tambaksari dan Purwosari. Temuan ini jadi bukti telak kalau zaman dulu, pegunungan ini adalah ruang sakral klasik yang secara khusus dipakai para raja dan resi buat menyucikan diri dan bermeditasi. Jadi, anggapan bahwa ini adalah gunung suci, itu bukan cuma mitos karangan orang zaman sekarang. Teks kuno sekelas negara Kertagama secara belak-belakan menyebut gunung kembar ini sebagai pusat kosmologi. Posisinya dianggap sejajar sama gunung penanggungan yang legendaris itu. Lewat literatur kuno ini, kita bisa tahu betapa mengakar dan dalamnya nilai spiritual yang udah melekat di kompleks gunung ini sejak berabad-abad lalu. Masuk ke bagian ketiga, mitos dan aturan tak tertulis. Kali ini kita beralih dari teks akademis kuno ke cerita rakyat yang masih mendikte atmosfer pendakian hari ini. Kalian mungkin pernah dengar nama ini, Alas Lali Jiwo. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya hutan tempat orang lupa diri. Coba deh bayangin kamu lagi jalan menembus kabut yang super tebal, dikelilingi pohon-pohon besar dan suasana yang hening banget. Masyarakat lokal percaya kalau hutan ini adalah tempat bersemayamnya para leluhur dan kekuatan gaib. Mitos-mitos kayak gini otomatis ngasih sensasi mistis yang bikin merinding siapa aja yang nekat mendaki puncaknya. Dan karena kentalnya kepercayaan masyarakat soal kekuatan gaib tadi, muncullah aturan-aturan tak tertulis yang mengikat kuat. Pendaki dilarang keras bersikap sombong, dituntut buat jaga omongan dengan sangat hati-hati, dan pastinya wajib menghormati setiap situs suci yang dilewati. Ini ngebuktiin kalau mitos kuno itu belum usang loh. Mereka masih berdampak langsung pada etika, perilaku, dan keselamatan setiap orang yang menginjakan kaki di sana saat ini. Terakhir, bagian keempat, warisan yang terus hidup.
Di sini, narasi kita tarik sepenuhnya ke masa sekarang, melihat gimana masa lalu yang kuno dan realitas modern itu saling berbenturan. Nah, apa yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah melihat realitas ganda yang terjadi di Welirang. Di satu sisi, kamu masih bisa menemukan penambang belerang tradisional. Ini kerjaan fisik yang sangat ekstrim, sebuah praktek peninggalan dari era kolonial Hindia Belanda yang masih bertahan jadi ciri khas gunung ini. Tapi di sisi lain, kawasan yang sama juga dikelola secara modern lewat Taman Hutan Raya Raden Surjo. Area ini jadi tempat rekreasi, jalur pendakian hits, sekaligus laboratorium alam. Industri ekstraktif masa lalu yang keras benar-benar berdampingan sama upaya konservasi masa kini. Kalau kita tarik benang merahnya dari awal sampai akhir, Gunung Arjuna Welirang ini jelas jauh lebih dari sekedar tumpukan batuan vulkanik. Ia adalah sebuah monumen utuh. Tempat ini ngerangkum fondasi geologi berskala raksasa, pusat spiritual yang sakral banget buat peradaban Jawa kuno, peninggalan emas dari era Singasari dan Majapahit, dan yang paling utama, ini adalah sebuah ruang budaya yang terus hidup dan bernapas bersama kita. Untuk menutup pembahasan kita, ada satu pertanyaan provokatif yang pengen saya titipkan buat direnungkan. Saat suatu hari nanti kita berkesempatan mendaki lereng Arjuna Welirang, apakah kita ke sana cuma sekedar buat menaklukkan alam secara fisik? Atau pada hakikatnya, kita sedang berjalan menelusuri jejak spiritual para leluhur? Pikirkan baik-baik kedalaman sejarah dan budaya setiap kali kamu melangkah di sana. Terima kasih udah seru-seruan belajar bareng saya hari ini, dan teruslah mengeksplorasi warisan menakjubkan di sekitar kita.